yang mewajibkan mandi. 6 perkara yang mewajibkan mandi, 3 untuk wanita dan laki-laki, yakni keluar mani dan bersenggama dan juga karena meninggal dunia. 3 hanya khusus untuk perempuan, yaitu haid, nifas, serta melahirkan. 3 hanya khusus untuk perempuan, yaitu haid, nifas, serta melahirkan. Fardunya mandi. Fardunya mandi banyaknya ada 3, niat dan hilangkan najis jika ada. Fardu yang ketiga, air dialirkan pada rambut dan kulit seluruh badan. Sunnahnya mandi. 5 perkara sunnahnya mandi, baca basmalah, wudu sebelum mandi, menggosokkan tangan ke seluruh badan cepat-cepat dan dahulukan yang kanan. Mandi yang disunnahkan. Ada 17 disunnahkan mandi, hari Jumat, Idul Adha, Idul Fitri, istisqa gerhana bulan matahari, dan setelah memandikan orang mati, orang kafir pada saat masuk Islam, orang gila pingsan ketika si Umar hendak ihram masuk ke Makkah Madinah, dan ketika diam di tanah Arafah, dan ketika menginap di Muzdalifah, tawaf sa'i, dan ketika melempar jumrah, dan ketika menginap di Muzdalifah, tawaf sa'i, dan ketika melempar jumrah. Muzah. Mengusap 2 muzah boleh hukumnya jika sudah penuhi 3 syaratnya. Menggunakannya ketika sudah suci, muzahnya menutupi kedua kaki. Muzah haruslah kuat dan tahan lama, meski terus berulang kali pakainya yang bermukim masa. Mengusap muzahnya 1 hari 1 malam lamanya. Yang musafir masa mengusap muzahnya 3 hari 3 malam lamanya. Permulaan masa mengusap muzahnya sejak terjadinya hadas yang pertama. Jika mengusap muzah saat di rumah, lalu bepergian meninggalkan rumah, atau mengusap ketika bepergian kemudian pulang dari bepergian, maka usap 1 hari 1 malam, bukan 3 hari, bukan 3 malam. Batal mengusap karena 3 perkara, melepaskan dan juga habis masanya. Segala perkara mewajibkan mandi, membatalkan muzah tanpa kecuali. Segala perkara mewajibkan mandi, membatalkan muzah tanpa kecuali. Tayammum. Syarat tayammum ada 5 bagian. Sebab uzur karena sakit bepergian, masuk waktu sholat dan mencari air. Yang keempat, uzur menggunakan air. Kelima, dagu yang akan digunakan suci, kering dan tak pernah digunakan. Fardu tayammum
ada 4 bagian, niat, usap wajah, dan kedua tangan. 4 tertib dalam semua fardunya, ingat jangan sampai ada yang terlupa. Sunnah tayamum 1, baca basmalah, paling sedikitnya membaca bismillah. 2, mendahulukan anggota kanan, terakhir bergegas dalam mengerjakan. Jika anggota tubuh ada perbannya, maka mengusaplah bagian perbannya. Lalu tayamum sebagai penyempurna, sholatnya tidak harus mengulanginya. Demikian jika perban diletakkan dalam keadaan suci diletakkan. 1, tayamum hanya bisa dipakai 1 kali, fardu bisa digunakan sekali. Tayamum bisa digunakan untuk semua sholat yang disunahkan. Bab najasah, sesuatu yang keluar dari farji, semuanya najis kecuali mani. Wajib hukumnya mensucikan kotoran, kencing bayi cukup sekali siraman. Demikian jika bayi laki-laki yang tak pernah makan kecuali ASI. Najis-najis dimaafkan oleh syara, darah nanah jika keluar tak banyak, dan bangkai yang darahnya tidak mengalir jika bangkai terjatuh ke dalam air. Semua hewan itu hukumnya suci kecuali berupa anjing dan babi, dan yang terlahir dari anjing dan babi, dan peranakannya dengan hewan suci. Bangkai najis kecuali jasad orang, dan bangkai ikan serta bangkai belalang. Cara mensucikan najis. Khamr yang sudah berubah jadi cuka, dengan sendiri jadi suci hukumnya. Tapi jika dengan memasukkan benda, maka khamrnya tidak suci hukumnya. Wadah yang dijilat oleh anjing babi harus dibasuh sebanyak 7 kali. Salah satu basuhan yang 7 kali harus dicampur dengan debu yang suci. Adapun najis selain anjing babi, maka cukup basuh dengan 1 kali. Tapi basuhan sebanyak 3 kali lebih baik daripada 1 kali. Caranya dengan menuangkannya air, bukan dengan dicelupkan pada air. Caranya dengan menuangkannya air, bukan dengan dicelupkan pada air. Bab haid. 3 macam pendarahannya wanita, darah haid, nifas, dan darah istiadah. Haid merupakan kondisi pendarahan waktu sehat, bukan karena melahirkan. Adapun nifas adalah pendarahan saat wanita setelah melahirkan. Istiadah merupakan pendarahan bukan karena haid atau melahirkan. Masa minimal sehari semalam, maksimal 15 hari dan malam. Sedang masa haid yang lumrah terjadi itu 6 hari atau 7 hari. Masa minimal nifas hanya sekedar keluar darah setetes dan sebentar. Masa maksimalnya 60 hari, kebiasaannya 40 hari. Di antara 2 haid dipisah suci, yaitu minimal 15 hari. Maksimal suci tak ada batasan. Minimal darah haid umur 9,
masa minimal mengandung 4 bulan, sedangkan biasanya 9 bulan. 4 tahun masa hamil paling lama, berdasar pada kenyataan yang ada. Haram bagi yang berhadas. Wanita haid dan nifas haram membawa Al-Quran serta menyentuh dan membaca. Haram melaksanakan tawaf dan sholat. Diam di masjid bukan sekedar lewat, bersenggama dan juga bermesra-mesra di antara pusar dan lutut wanita. Orang yang junub diharamkan membawa Al-Quran serta menyentuh dan membaca. Haram melaksanakan tawaf dan sholat. Diam di masjid bukan sekedar lewat. Orang yang hadas kecil haram membawa, menyentuh Al-Quran dan makruh membaca. Haram melaksanakan tawaf dan sholat, baik berupa fardu ataupun sunnah. Haram melaksanakan tawaf dan sholat, baik berupa fardu ataupun sunnah.